halo pemirsa sport di TVRI NTT, salam olahraga. Iya, dan senang sekali saya Reseran kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam sport di TVRI NTT, yang akan selalu memberikan informasi menarik seputar dunia olahraga. Iya, dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu kesiapan atlet NTT untuk mengikuti PON 2024 mendatang. Iya, dan kita punya narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Ibu Ince Sayuna, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Sarana Prasarana KONI Nusa Tenggara Timur. Dan yang kedua, kita punya Pak Hieronimus Pati, Kepala Sekolah Khusus Olahraga Nusa Tenggara Timur. Iya, halo Ibu dan Pak Andris. Ya, selamat sore dan selamat sore buat seluruh pemirsa TVRI yang bisa menangkap siaran ini. Salam olahraga. Salam olahraga. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir ya, dan terima kasih. Ya, kita akan terima kasih, kita akan banyak berbagi dengan pemirsa tentunya tentang kesiapan para atlet kita dari Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti PON 2024 mendatang. Ya, mungkin saya akan langsung saja memulainya dengan Ibu Ince terlebih dahulu nih. Ya. Oke, Ibu mungkin boleh diceritakan sejauh mana persiapan atlet kita untuk menjelang PON 2024 nanti, Ibu. Ya, jadi terima kasih ya untuk pertanyaannya dan terima kasih sudah diundang ke TVRI terkait dengan PON 2021. Oke. Ya, nanti 2022 NTT tuan rumah ya. Sekarang berkaitan dengan PON 2021 tahun 2023. Nah, di PON 22 tahun 2028. Ya. Jadi terkait dengan PON, persiapan atlet kita menyambut PON 2023 yang ke-21, kita sudah melewati beberapa event persiapan, ya, antara lain Prapon. Prapon itu menjadi salah satu salah satu media yang disiapkan oleh KONI Pusat untuk juga menjadi ajang untuk memilih atlet-atlet terbaik yang akan kita persiapkan di dalam PON 21 tahun 2023 di Medan dan Aceh ya. Medan dan Aceh. Nah, setelah Porprov, Pekan Olahraga Provinsi, itu nanti kita masuk lagi di prakualifikasi yang namanya Prapon. Prapon. Nanti baru ke PON. Nah, dalam Porprov kemarin itu ada 19 cabang olahraga yang kami ikutkan dalam Porprov 2022, datang dari berbagai kabupaten kota, diikuti oleh 19 cabang olahraga. Nah, nanti ke Prapon itu juga minimal 19 cabang olahraga. Cuma kami punya keterbatasan anggaran sekarang di APBD provinsi, dan karena itu KONI meminta untuk ada partisipasi dari semua cabang olahraga untuk bisa mempersiapkan diri secara sendiri-sendiri, misalnya technical meeting atau persiapan terpusat, sentralisasi atlet, itu pelatihan terhadap atlet itu bisa ditanggulangi sendiri oleh masing-masing cabang olahraga. Gitu. Berarti memang sudah cukup persiapannya sudah mulai dilakukan untuk menuju Prapon dan juga PON nanti ya. Nah kira-kira dari pandangan Ibu sendiri nih, target medali akan kita raih di PON nanti seperti apa, Ibu? Ya, jadi masing-masing cabang olahraga itu udah punya target sendiri-sendiri dan pasti kita dari KONI minta untuk target maksimal. Gitu, target maksimal. Apalagi PON 21 itu akan menjadi PON bergengsi untuk kita bisa masuk juga ke PON 22 yang nanti NTT akan menjadi tuan rumah. Tuan rumah PON. Kita berharap supaya kita bisa memenangkan sebanyak mungkin cabang olahraga, mendapatkan medali dari event Prapon maupun PON, sehingga itu menjadi modal kita untuk masuk dalam tuan rumah PON di tahun 2028. Gitu. Jadi memang ini sudah diperhatikan dari awal apabila di Prapon nanti dan PON 2023-2024 ini memang akan menjadi tolok ukur ya untuk menuju tuan rumah PON 2028 tentunya. Nah saya ingin beralih ke
Bapak Hieronymus Pati ya, selaku Kepala Sekolah Khusus Olahraga Nusa Tenggara Timur ya. Oke, nah di mana kita tahu bahwa SKO ini juga bagian menyumbang atlet yang dibentuk juga untuk diikut sertakan dalam PON juga ya Pak. Nah boleh diceritakan seperti bagaimana SKO, jumlah atlet yang sudah dipunyai oleh SKO sendiri, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali, menjadi satu kehormatan besar. Sore ini saya bersama-sama dengan Bunda Ince yang menjadi salah satu pendukung di sekolah kami. Beliau juga adalah Ketua PCI NTT. Luar biasa ya. Tentu terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kami sebagai sekolah khusus olahraga tentu adaptif terhadap momentum dan regulasi-regulasi terkait dengan olahraga. Oleh karena itu, dalam persiapan-persiapan PON, tentu kalau dari pusat sudah menghendaki demikian, kami siap untuk menindaklanjuti. Untuk itu terkait dengan jumlah atlet yang ada di SKO, tentu kami ini sekolah yang berbasis kuota. Ya, berbasis kuota. Jadi untuk sementara kami diberikan kuota oleh pemerintah provinsi untuk satu cabang olahraga tahun. Itu menampung 216 atlet tersebar di 9 cabang olahraga. 9 cabang olahraga itu apa saja yang ada Pak? Jadi ada kriket ya, ada angkat besi, ada kempo, ada taekwondo, ada karate, ada pencak silat, ada tinju, ada atletik, dan ada sepak bola. Kriket juga merupakan salah satu yang diwadahi oleh Ibu Ince ya. Terima kasih sekali karena akhirnya kriket masuk dalam SKO ya. Jadi masuk dalam kurikulum SKO. Benar sekali. Memang sudah banyak prestasi juga yang diraih dari kriket dan juga berbagai cabang olahraga di bawah naungan SKO dan juga Ibu Ince. SKO ini sangat membantu kami itu karena mencari atlet itu kan salah satu juga melalui binaannya SKO. Kayak gitu. Selain ada juga di Dinas Pemuda dan Olahraga, tapi kalau SKO ini kan dia latih teori dan latih praktek. Jalan satu kali. Dan seperti kami atlet kriket itu kami percayakan pada SKO. Jadi kami ambil beberapa atlet-atlet yang bersekolah di SKO untuk kami seleksi lagi untuk ikut dalam prakualifikasi. Jadi memang prakualifikasi ini sangat menentukan untuk kita bisa menentukan berapa cabang olahraga yang lolos PON. Jadi kalau dia tidak punya medali, dia tidak boleh ikut PON. Jadi dalam prakualifikasi ini, kami target kriket itu kami target emas. Kemarin di PON 20 PON 20 di Papua itu kami dapat perak. Kami target emas kali ini untuk bisa ikut di PON 21 di Aceh. Di Aceh, luar biasa. Tapi semoga kita terus berharap agar terus meraih prestasi yang luar biasa ya bagi NTT tercinta dan mendulang berbagai macam medali tentunya, terutama emas sebagai harapan terbesar kita ya Bu ya. Nah mungkin tadi terkait dengan SKO sendiri, di mana SKO ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah ya. Nah mungkin bisa diceritakan mungkin, nah yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Ince bahwa memang kita sekarang terbatas anggaran Bu ya. Tapi bagaimana situasi saat ini, tapi kan tetap tidak mengurangi semangat dari SKO sendiri untuk tetap membina atlet. Silakan Bu. Baik, terkait dengan dukungan yang kami rasa di SKO selama ini, luar biasa sekali dukungan pemerintah, walaupun dalam keterbatasan pasca pandemi kemarin. Tapi memang dalam keterbatasan, tetapi spirit dan semangat itu tetap ada untuk bisa melahirkan atlet, karena SKO itu rumah atlet NTT. Untuk regenerasi atlet ada di SKO. Apalagi terkait dengan regulasi Perpres 86 tahun 2021, SKO pola pembinaan atlet itu ada di SKO untuk di tingkat provinsi. Maka kami harus siap untuk melahirkan atlet-atlet potensial yang kemudian membawa nama NTT.
Oke, luar biasa sekali. Tetap tidak mengurangi semangat dari SKO dan juga KONI sendiri untuk membina atlet-atlet kita hingga bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa di PON nanti 2024 dan juga menuju ke tuan rumah nanti yang sangat luar biasa sekali. Kita NTT akan menjadi tuan rumah ya Ibu ya? Kita NTT akan jadi tuan rumah di 2028. Itu sesuai kesepakatan dengan NTB, itu kan ada 54 cabang olahraga dibagi dua, NTB 27, kita NTT 27. Ya, karena ada dibangun 27 venue olahraga bertaraf internasional dan satu stadion utama bertaraf internasional. Pembukaan itu nanti dilakukan di NTT. Pembukaan nanti dilakukan di NTT. Luar biasa. Apakah mungkin bocorannya apakah di Kota Kupang atau di mana untuk pembukaannya Ibu? Pasti di Kota Kupang. Pasti di Kota Jadi kita milih kebetulan saya Ketua Sarana Prasarana Olahraga untuk PON tuan rumah ya. Jadi kami sudah menetapkan ada 4 kabupaten yang nanti akan kami bangun venue olahraganya. Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sumba Timur, lalu Manggarai Barat. Labuan Bajo itu. Jadi ini promosi kita punya spirit untuk itu adalah olahraga, budaya dan pariwisata. Luar biasa, satu paket komplit ya. Satu paket komplit. Iya, karena NTT ini punya banyak sekali keunggulan ya, dan bisa dipromosikan dan menjadi sesuatu yang menarik untuk ditonjolkan di mata Indonesia. Iya, benar. Boleh saya tambah tadi ya? Silakan. Jadi tadi SKO. Jadi SKO ini dia mandatory spending loh. Jadi dia tuh belanja wajib ya, yang mesti kita perhatikan. Dia masuk dalam mandatory spending, di mana bagaimanapun keterbatasan keuangan kita, semua yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu dia tidak boleh kurang dari 20% total APBD. Nah, karena itu kita senang karena SKO dia juga masuk dalam bagian dinas pendidikan ya, pendidikan dan kebudayaan, sehingga mereka punya hak itu dilindungi oleh mandatory spendingnya. Nah, karena itu walaupun terbatas, tapi ya kami juga harus beri prioritas buat SKO. Kita sekarang masih bergumul dengan SKO punya asrama ya, asrama yang masih dalam bergumul, tapi untuk kegiatan-kegiatan rutin dan beberapa pola pembinaan kita backup SKO. Berarti tetap ada dukungan yang luar biasa juga. Kami punya komitmen untuk mendorong SKO. Luar biasa. Nah, terkait dengan persiapan bagi cabang olahraga ya Ibu IJ yang akan dibawa nih, mungkin seperti apa persiapan-persiapan khusus misalnya mungkin ada yang dilakukan untuk proses nanti di PON? Jadi ini kan sudah menjadi setelah Porprov itu kita sudah masing-masing cabang olahraga itu sudah kami informasikan bahwa kita nanti akan ke prakualifikasi untuk menyeleksi cabang olahraga mana saja yang akan lolos ke PON tahun 2024. Nanti kalau prakualifikasinya 2023 bulan Maret, sekitar bulan Maret. Nah, karena itu kami sudah minta kepada masing-masing cabang olahraga agar masing-masing itu bisa mempersiapkan atletnya secara baik. Itu kan mereka dapat dana pembinaan juga dari KONI. Ada dana hibah APBD untuk KONI, lalu dana itu dipakai untuk melakukan pembinaan terhadap masing-masing cabang olahraga. Jadi kami juga minta mereka supaya seleksi secara ketat. Sehingga pola-pola pembinaan itu terus dilakukan dan para atlet itu ketika dia masuk dalam prakualifikasi itu bisa mendapatkan juara sehingga lolos pada PON 2024 nanti. Begitu. Dan misalnya kami kriket ya, saya kasih contoh karena saya kebetulan ketua cabang olahraga kriket, jadi saya tahu saya punya bagaimana saya meminta supaya atlet-atlet saya itu dipersiapkan secara baik. Jadi ke dalam kemarin waktu Prapon misalnya, itu saya sudah minta tim dari kriket, official kriket itu mereka sudah mulai melihat. Jadi dari kabupaten kota yang mengikuti pertandingan kriket itu saya sudah minta mereka pilih atlet-atlet yang bagus dari kabupaten kota yang ikut dalam Prapon itu, lalu ambil mereka menjadi atlet provinsi, lalu kami lakukan pembinaan khusus. Misalnya kalau kriket itu kan selain fisik, tapi juga ada kemampuan skill dari masing-masing atlet itu kan beda-beda. Skill mereka untuk bermain ya dan memenangkan pertandingan itu beda-beda. Lalu kita kumpulkan mereka, lalu kita latih mereka untuk bisa. Ini kita mau ada event untuk
apa sih namanya, saya lupa. Jadi ada event khusus yang kami ciptakan untuk seleksi lagi mereka. Oke. Sehingga mereka dibina khusus oleh kita. Misalnya ada beberapa kabupaten kota yang jauh. Iya. Kemarin saya baru rapat dengan saya punya pengurus. Karena anggaran kita terbatas, tidak bisa lakukan sentralisasi pelatihan. Iya. Kan harus ada sentralisasi pelatihan khusus. Oke, Kami biar punya terpusat, Bu, ya? terpusat. Khusus untuk yang sudah dipilih ya. Iya. Kan sekarang sudah terseleksi itu ada 24 dari seluruh kabupaten kota yang sudah Oke. kita ambil. 24 ini kami bimbing khusus. Iya. Gitu. Jadi misalnya kami karena keterbatasan dana, saya minta mereka supaya lakukan pola pelatihan secara online. Jadi nanti pelatih mereka di kabupaten tepat pada jam yang ditentukan, mereka akan latihan sesuai pola yang kami atur di provinsi, lalu mereka videokan dan kirim ke kita. Itu yang kita evaluasi. Nanti dekat-dekat prakualifikasi kami akan kumpulkan mereka di Kupang, sentralisasi. Iya. Biasa itu kan sentralisasi mesti 3 bulan. Tapi Oke. kami bilang 1 bulan saja karena dana tidak cukup. Iya. Nah, 1 bulan itu yang kita akan lebih rapih lagi untuk bisa mengasah kemampuan skill mereka ya. Kalau fisik ya mereka sudah terseleksi dengan sendirinya. Oke. Saya kira cabang olahraga semuanya akan lakukan hal yang sama. Iya. Karena pasti mereka ingin ikut PON. Betul sekali. Mereka ikut Iya. PON. Ajang Begitu. bergengsi, Bu, Iya, ya, ajang bergengsi. Iya, benar sekali, dan menarik sekali strategi yang dilakukan oleh Iya. KONI dalam menjaring atlet-atlet untuk Iya. menuju PON 2024 dan iya. tentunya menjadi tuan rumah juga pada 2028 Iya, di PON betul. mendatang. Iya, baik, terima kasih, dan pemirsa, kita bersama kembali usaha jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sporty TVRI NTT. Iya, kita kembali dalam Sporty TVRI NTT, salam olahraga. Iya, masih bersama saya Reseran dan 2 narasumber yang luar biasa, Ibu Ince Sayuna, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Sarana Prasarana KONI Nusa Tenggara Timur, dan Bapak Hieronimus Pati, Kepala Sekolah Khusus Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya, masih kita akan banyak berbagi dengan pemirsa tentang kesiapan atlet untuk menuju PON 2024. Iya, dan saya ingin kembali ke Ibu Ince yang sangat cantik hari ini. Oke, terkait dengan kita tahu bahwa persiapan ini memang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan menunjang performa, latihan, dan untuk atlet kita tentunya. Nah, mungkin seperti apa kesiapan dari sarana dan prasarana tersebut, Ibu? Untuk apa? Tuan rumah PON? Iya, untuk menuju PON 2024 dulu, nanti kita akan lihat ke 2028. Ya, jadi sekarang ini kan kita sudah punya sejumlah sarana prasarana. Memang tidak seluruh cabang olahraga memiliki sarana prasarana yang representatif. Oke. Dan baik itu dari pemerintah punya maupun dari swasta. Iya. Kemarin di Porprov itu kita gunakan kerjasama juga dengan swasta. Mana yang punya swasta kita kerjasama juga untuk bisa kita pakai sarana prasarana olahraganya. Iya. Harus diakui bahwa tidak semua cabang olahraga itu memiliki sarana prasarana yang representatif. Misalnya kriket misalnya, sampai hari ini kita tidak punya lapangan kriket yang sesuai standar PON gitu ya. Tapi kita mencoba untuk menggunakan beberapa sarana prasarana, misalnya lapangan bola kaki, kami menyewa lapangan bola kaki Unika. Untuk kami gunakan dalam pelatihan. Tapi selain kriket, ada sejumlah cabang olahraga yang memang kami sudah punya, mereka sudah punya sarana prasarana yang bisa digunakan untuk persiapan pelatihan para atlet. Nah, dalam penetapan NTT sebagai tuan rumah itu salah satu syaratnya itu dia harus sudah punya minimal modal 30%. Sarana prasarana yang dia punya untuk bisa menjadi tuan rumah PON. Gitu. Jadi misalnya kita punya 27, kita ambil 27 cabang olahraga, maka 30%-nya itu kita modalnya sudah harus kita punya. Nah, dalam seleksi yang dilakukan oleh KONI Pusat, tim KONI Pusat, itu kami sudah lolos seleksi. Artinya dari berbagai keterbatasan yang kita punya dan dengan sarana prasarana yang dimiliki hari ini, itu kita sudah punya modal 30%. Sehingga tinggal kita tingkatkan lagi menjadi 100%. Nah, ini kolaborasi nanti antara APBN dan APBD provinsi yang akan berkolaborasi untuk bisa mempersiapkan lagi standar sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar PON. Yang memenuhi standar PON. Nanti ini tanggal Maret ini tanggal 11 tanggal 11 Maret itu kita akan melakukan
deklarasi NTT tuan rumah. Oke. Dan itu akan dihadiri oleh, baik, karena ini tuan rumahnya kan 2 provinsi ya, Iya. NTT dan NTB. NTB, Nah, iya. dalam kesepakatan nanti NTT di pembukaannya, penutupan anunya di NTB. Gitu. Oke. Nah, karena itu deklarasi nanti itu akan dilakukan oleh 2 provinsi ini, baik NTT dan NTB. Nah, nanti tanggal 11 Iya. itu akan ada Ketua KONI seluruh Indonesia, Gubernur seluruh Indonesia, KONI NTB, karena dia juga tuan rumah. Iya. Lalu KONI Pusat, Menteri Pemuda dan Olahraga. Kami perkirakan akan ada sekitar 20.000 partisipan dalam Deklarasi nanti ya. Dan ini deklarasi ini kan kita menyampaikan pesan kepada Indonesia, kepada dunia, Dunia, kepada NTT bahwa kita siap untuk menjadi tuan rumah PON 2022. Kayak 2000, gitu. iya. Oke, Ya, dan itu. sejak deklarasi itu kami sudah harus mulai membangun sarana prasarana untuk siap. melengkapi persiapan kita menuju PON. Tapi dalam Iya. kerangka PON, prakualifikasi PON dan PON Iya. yang 21 itu kita masih menggunakan sarana prasarana yang ada, baik milik pemerintah maupun yang swasta. Oke. Swasta juga banyak yang punya. Iya. Menarik sekali pemirsa tentang deklarasi dari Ya. PON 2028 yang akan Ya. dilaksanakan di NTT dan NTB, Ya. yang mana pembukaannya deklarasi akan dilakukan pada tanggal 11 Maret 2023 Ya. dan ya diprediksi akan Sekitar dihadiri 20.000 ya. Ya. 20.000 masa akan hadir Ya. tentunya untuk menunjukkan bahwa NTT akan siap menjadi salah satu tuan rumah Ya. dari PON 2028. Iya, benar. Oke. Dan mungkin saya ingin ke Pak Andris dulu nih masih tentang sarana dan prasarana ya untuk persiapan nih. Seperti apa yang sudah dilaksanakan dari SKO sendiri untuk sarana prasarananya dalam menunjang latihan baik atlet kita maupun dari semua cabang olahraga yang ada di SKO. Silakan. Baik, jadi berbicara tentang sarana prasarana, sejak 2016 SKO berdiri, Iya. mulai beroperasi, kami berjalan dalam keterbatasan sarana prasarana. Tetapi spirit dan semangat itu tetap ada sehingga semuanya berjalan dengan baik. Betul. Pergumulan demi pergumulan dan kami melakukan konsultasi. Puji Tuhan, tahun 2023 ini melalui Bunda Ince dengan kewenangan beliau, kami mendapatkan tambahan anggaran untuk sarana prasarana dan tryout. Dan sejauh ini berjalan dari 2016 dalam keterbatasan, tentu kami selalu bermitra dengan induk organisasi. Iya. Karena di induk organisasi punya fasilitas. Dan kami menggandeng induk organisasi dan instruktur-instruktur yang direkomendasikan dari induk organisasi melatih di situ dan menggunakan sarana prasarana yang ada di induk organisasi. Sehingga semua berjalan dengan baik. Tahun ini kita semakin semangat karena ada dukungan yang luar biasa dengan tambahan anggaran yang diberikan. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih sekali buat KONI tentunya untuk dukungan bagi SKO sendiri ya. Ya. Sangat luar biasa persiapan-persiapan yang dilakukan untuk menuju PON 2024 dan ya paling luar biasa lagi menjadi tuan rumah nih Ya. NTT menjadi Tuan rumah tuan rumah PON 2028. 2028. Iya. Oke, saya ingin kembali ke Ibu Ince. Nah, ini Ya. menarik sekali tadi Ibu Ince merupakan penanggung jawab kriket ya. Ya, ketua yang- umum. Ketua umum ya. Ketua umum kriket NTT. Dan sudah mendulang prestasi yang luar Iya. biasa di Iya. PON sebelum-sebelumnya ya, Ibu Iya. ya. Jadi kriket ini saya baru terima tanggung jawab sebagai ketua umum kriket lebih kurang sudah 3 tahun ya. Oke. 3 tahun, 2 tahun apa 3 tahun saya lupa. Iya. 3 tahun gitu. Jadi sebelum itu ada ketua kriket sebelumnya ya Ibu Frans Liburaya kalau saya tidak salah. Oke. Gitu. Nah, saya tuh beruntung karena di kriket ini potensinya luar biasa. Gitu. Saya Iya. punya atlet-atlet di kriket itu mereka adalah atlet-atlet yang memang sudah terbiasa merayap dari bawah ya dengan segala keterbatasan. Jadi mereka itu punya optimisme Optimis, iya. sebagai atlet untuk mencetak juara. Oke. Walaupun dengan segala keterbatasan, karena kriket ini siapa yang tahu, tidak banyak yang tahu ya Betul, tentang iya. kriket. Tapi mereka secara bertahap, dan setelah saya ambil kewenangan menjadi ketua umum itu secara bertahap saya lihat kriket ini dia makin hari makin meningkat. Misalnya di prakualifikasi mereka dapat emas, prakualifikasi PON sebelumnya Oke. itu dapat emas untuk lolos tiket masuk ke PON.
Dalam PON kemarin mereka dapat PON sebelumnya mereka dapat perunggu. Perunggu, iya. Lalu PON Papua mereka dapat perak. Perak. Oke, Kali meningkat ini ya. kita punya target mereka dapat emas. Hari ini kriket NTT itu menjadi satu-satunya cabang olahraga beregu yang menjadi super prioritas menurut penilaian KONI. Karena luar biasa. olahraga beregu yang dapat medali itu hanya kami aja. Yang lain belum dapat medali. Bola kaki biar hebat bagaimana, dana lebih besar tapi belum dapat medali. Kalau kami kriket, kami satu-satunya cabang olahraga beregu. Dan karena itu saya punya manajer yang bagus. Saya punya pelatih yang punya sertifikasi nasional dan saya punya atlet yang memang punya jiwa fighting spiritnya bagus, gitu. Dan ini saya betul-betul optimalkan. Saya mengelola dengan baik potensi-potensi ini dan hari ini saya senang. Kriket saya punya 4 atlet yang diminta oleh timnas kriket untuk ikut prakualifikasi menuju Piala Dunia. Wow, Piala Dunia ya Bu ya? Saya punya sejumlah atlet yang juga sudah juara di event-event internasional. Di Jepang, mereka pernah di Jepang, di Amerika, Australia, gitu. Saya punya beberapa atlet, ada 7 atlet yang diminta oleh timnas memperkuat tim nasional untuk pertandingan kriket dunia. Gitu. Dan itu sumber daya yang memang sebelum saya pegang kriket itu sudah ada di kriket. Saya tinggal mengelola saja untuk membackup mereka, mengoptimalkan mereka sehingga mereka bisa mengeluarkan seluruh potensi dirinya untuk berikan yang maksimal. Luar biasa sekali. Iya. Tapi Gitu. terlihat bahwa mungkin belum banyak yang mengenal kriket juga ya Bu ya. Tapi bagaimana antusiasme dari masyarakat yang ingin mengikuti kriket juga? Bu? Yang pertama saya bersyukur dia udah masuk di SKU. Nah itu artinya anak-anak yang dari kabupaten kota kan sudah bisa pilih jurusan SKO, jadi minimal mereka sudah tahu. Yang kedua, saya bentuk di seluruh kabupaten kota dan saya beli alatnya. Jadi alat kriket itu mahal Pak. Alat kriket itu mahal. Dia punya perlengkapan kriket secara lengkap itu mahal. Tapi saya sebagai pengurus provinsi, saya beli masing-masing, saya kasih ke kabupaten kota. Lalu pelatih di provinsi itu juga dia mempersiapkan pelatih di kabupaten kota, lalu mereka bisa bermain dengan pola yang sudah didesain oleh pelatih saya. Ini sedikit lagi kami akan dapat pelatih internasional. Kemarin dalam Munas PCI saya bilang kasih penghargaan ke NTT. Kami ditetapkan menjadi satu-satunya cabang olahraga beregu berprestasi super prioritas dan saya minta reward dari pusat dan saya minta satu pelatih internasional dan mereka akan kirim dan kami akan persiapkan atlet kami. Kami sudah punya atlet putra dan putri. Putri di sekolahnya Bapak. Di SKO putri dan putra ya. Ini yang junior. Kalau senior ada lagi, tapi di Bapak punya sekolah itu kami sudah ada Pak atlet putra dan putri junior, yang nanti kami akan bawa mereka juga sebagai timnya kriket. Wow, luar biasa. Mungkin Pak Adris mau menambahkan terkait dengan statement tadi, silakan. Jadi kami juga mendapatkan kepercayaan besar dan perhatian. Kriket ada di sana, terus kriket ini baru 2 tahun ada di SKO, tetapi progresnya cukup luar biasa. Kemarin banyak medali, ketika Porprov kemarin mendulang banyak medali. Luar biasa. Itu dari SKO. Dan berbicara tentang fasilitas tadi, kriket provinsi punya perhatian serius, sehingga dalam keterbatasan olahraga kriket ini juga banyak yang belum kenal. Betul. Dan tentu untuk fasilitas sarana prasarananya juga, kalau di SKO dalam anggaran kami belum bisa untuk membelanja itu. Tetapi karena perhatian serius dari pengurus kriket provinsi, akhirnya menghadirkan fasilitas di sana. Ada lapangan mini yang dibangun di SKO. Ini bentuk perhatian serius dari pengurus kriket provinsi untuk atlet-atlet kriket yang ada di SKO. Karena selama ini latihannya di jalan-jalan saja, di jalan-jalan saja, sehingga ada gawang yang ada di sana, sehingga atlet-atlet kita untuk sementara nyaman berlatih dengan stadion mini yang ada di sana untuk kriket. Betul. Kami bantu mereka juga untuk baik dia punya sarana prasarana, mini lah ya, stadion mini lah semacam mini gitu, untuk mereka bisa tahu ada gambaran kalau lapangan kriket seperti ini kira-kira. Dan memang tidak menutup kemungkinan juga mereka juga tetap semangat ya. Karena itu yang paling penting. Dari dia, kriket itu yang paling penting, semangat ya. Semangat. Ini fisik dan juga skill.
Jadi mereka harus punya keterampilan untuk bertanding, dan itu yang nanti Bapak Edo yang ajar. Luar biasa sekali, SKO sangat mendukung sekali dan memang Iya. menunjang juga performa dari teman-teman Iya. atlet ya, luar Iya. biasa. Ya, baik pemirsa, kita masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sporty TVRI NTT. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya.
Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital dan gratis tanpa berlangganan. Kembali di Sporty TVRI NTT, salam olahraga. Iya, dan masih kita membahas tentang kesiapan atlet untuk menuju PON 2024. Pemirsa, masih ada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Ince Sayuna selaku Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Sarana Prasarana KONI Nusa Tenggara Timur, dan Bapak Hieronimus Pati, Kepala Sekolah Khusus Olahraga Nusa Tenggara Timur. Iya, nah saya ingin kembali ke Ibu Ince nih. Kan kita tahu bahwa menuju PON 2024 mendatang kita harus memiliki sarana prasarana yang memadai tentunya. Nah ini sempat isunya adalah membangun Sport City nih Bu ya. Boleh diceritakan sedikit tentang Sport City Bu, silakan. Iya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa menuju tuan rumah PON itu NTT akan dibangun 27 sarana prasarana olahraga bertaraf internasional dan satu stadion utama bertaraf internasional. Nah, setelah tanggal 11 Maret itu kita sudah akan membangun. Kita akan mulai membangun sarana prasarana, 27 sarana prasarana, kolaborasi APBN dan APBD provinsi. Gitu. Dan salah satu syarat yang diminta untuk kita bisa dapat APBN itu adalah menyiapkan master plan. Master plan pembangunan 27 venue olahraga bertaraf internasional. Nah, dalam master plan yang didesain oleh tim yang ditunjuk oleh KONI itu mereka merencanakan untuk membangun sebuah sport city. Jadi Sport City akan terpusat ya di satu tempat. Ada aset pemerintah provinsi sekitar 40-an hektar menuju Alak ya. Itu ada view-nya ke laut itu. Itu akan direncanakan dibangun Sport City di situ, terkonsentrasi beberapa cabang olahraga, venue olahraga di situ. Dan Sport City itu dia akan mengusung 3 tema, pariwisata, sport dan juga budaya, gitu. Dan itu yang akan didesain oleh arsitek kita untuk menuju Sport City. Nah, saya juga ingin menjelaskan sedikit tema tema dari deklarasi untuk menuju PON itu adalah dari NTT menuju Nusantara mencetak juara. Tagline-nya adalah ketong siap. Ketong siap. Ya, itu ketong siap. Jadi itu pesan yang mau kami sampaikan kepada Indonesia, dunia dan juga NTT bahwa menuju PON 21 yang akan di Medan dan juga PON 22 untuk NTT tuan rumah itu kami sudah siap dengan segala potensi yang kami miliki untuk baik itu sarana prasarana olahraga, masyarakat dan juga seluruh pelaku olahraga, atlet dan ofisial siap untuk menjadi tuan rumah PON 22 tahun 2028. Luar biasa sekali persiapan dari KONI dan juga pemerintah untuk menuju PON 2028 dan juga yang mendekati ini adalah 2024 nanti di Aceh dan Sumatera Utara. Mungkin bisa langsung berikan harapan dan pesan buat PON nanti, atlet-atlet kita dan juga masyarakat dan semua yang akan terlibat dalam PON mendatang, Ibu. Silakan. Saya kira untuk seluruh masyarakat NTT dulu kita akan menggelar sebuah event penting di beberapa tahun ke depan untuk menjadi tuan rumah PON 22 tahun 2028. Ini menyangkut harkat dan martabat kita, dan kami sungguh memohon partisipasi dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagaimana tema yang kami angkat, bahwa kami akan mengusung pola budaya, sport dan pariwisata, dan kami berharap event-event ini akan mendongkrak ekonomi di Nusa Tenggara Timur, dan kami sungguh berharap seluruh partisipasi seluruh masyarakat untuk mendukung
persiapan yang sudah kami lakukan, dan kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, yang menunjukkan kepada dunia, kepada Indonesia bahwa NTT bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk menyelenggarakan sebuah event nasional, event bergengsi nasional. Kepada seluruh pelaku olahraga, nah ini ajang untuk kita membuktikan bahwa kita tidak hanya menjadi tuan rumah yang baik, tetapi kita juga mencetak juara. Ketong bisa, ketong siap ya, sesuai tagline yang kita usung, ketong siap. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, saya sungguh berharap supaya seluruh pelaku olahraga, baik atlet, ofisial, masing-masing cabang olahraga bisa mempersiapkan diri secara baik, baik fisik, teknik, dan mental juga, supaya kita bisa memiliki mental juara masuk dalam event-event nasional, baik pra-kualifikasi PON 21, dan juga menjadi tuan rumah PON 22. Saya kira itu yang ingin saya titipkan kepada. Oke, terima kasih untuk Ibu Ince. Mungkin sedikit dari Pak Andri, silakan. Baik, terima kasih. Tentu kita optimis. Kami yang ada di SKO tentu optimis dengan event-event besar yang ada di depan mata. Oke. Tentu perhatian akan mengalir ke kami karena kami adalah wadah yang untuk menampung dan regenerasi atlet ada di sana. Kita harapkan SKO itu menjadi rumah atlet untuk NTT. Dan terkait dengan harapan ke depan, tentu kolaborasi itu menjadi penting dengan semua stakeholder terkait, khususnya di bidang olahraga. Dan tentu pada perekrutan atlet-atlet PON, harapan saya selaku kepala SKO tentu kita melihat dari potensi atlet sesungguhnya. Jadi jangan subjektif, tetapi harus objektif. Harus objektif supaya atlet-atlet yang disiapkan, karena yang di sana juga adalah buat tangan dari pemerintah. Ya, sehingga kita melihat dari potensi mereka secara objektif, agar mereka juga punya kontribusi terhadap pemerintah dalam membela nama NTT di ajang-ajang bergensi seperti PON 2024 dan 2028 sebagai tuan rumah. Oke, terima kasih Pak, dan semoga kita NTT terus mendulang prestasi yang luar biasa di tingkat nasional maupun juga internasional. Ketong siap. Oke, ketong siap sebagai tagline untuk PON 2028. Oke, terima kasih Bu Ince dan juga Pak Andris untuk kesediaannya berbagi banyak hal dengan pemirsa TVRI NTT. Sukses selalu dan Tuhan memberkati. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda, dan terus saksikan Sporty TVRI NTT hanya di TVRI NTT Katongpung TV. Ya, untuk itu saya Reseran beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam olahraga.